Sebut di sini bahwa antara yang menuduh dan yang dituduh, itu yang paling penting dulu adalah yang dituduh ini dulu. Sabar, maka nanti dia akan menemukan jawaban. Sementara yang menuduh butuh waktu lama. Terlebih lagi ini berkaitan dengan dua hal yang berbeda. Norma yang mereka fahami, yang mereka yakini, dengan apa yang mereka dapati berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, orang yang soleh itu adalah yang rajin misalnya menyembah berhala. Betul? Yang rajin menyembah berhala. Menurut Islam, orang yang soleh itu adalah orang yang taat kepada Allah. Ini kan beda nih. Nah, gitu. Ini bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya mengapa untuk merekanya tidak fasayubsirun. Oke? Allah hanya dalam artian maka mereka pun akan mengetahui tanpa memberikan akannya itu dalam waktu cepat atau dalam waktu lama. Sekarang kita teruskan dulu dengan ayat ke maftun. Maftun isim apa? Isim apa fi'il? Isim. Tahu dari mana? Alif lam. Oke. Isim apa? Maf'ul. Oke. Ketahuan. Isim maf'ul. Kalau sudah tahu isim maf'ul berarti tahu rumusnya. Dari kata dasar apa? Paham nggak maksudnya pertanyaannya? Maftun isim maf'ul kan? Berarti kata kerjanya apa? Iya, Pak. Saya udah mau menulis jadi tutup lagi dah. Betul. Udah itu udah cara begini. Ini fa'ala jadinya maf'ulun. Enggak, saya bingung kenapa lama-lama nyebut fatananya. Kan ini maf'ul itu kan dari kata fa'ala. Fa ain lam. Berarti ditambahan kan ini tambahan. Ini huruf yang di akhirnya itu pasti masuk dalam kata dasar. Masyrub, betul. Itu batnya pasti huruf masuk dalam kata dasar. Fatana. Fatana. Muncul dalam bahasa kita sering menyebut fitnah. Ada lagi. Jannah kan surga. Yang harusnya ngiri kami bapak-bapak. Iya. Tapi ingat, Anar juga perempuan. Jannah perempuan, Anar juga perempuan. Berarti mau Jannah mau Anar tergantung perempuan. Gitu. Fatana secara bahasa itu berarti membakar. Membakar. Fatana bisa berarti nanti menguji.
Sehingga fitnah artinya ujian. Oke, fatana maftun, kayak ulang. Maftun kata benda karena ada alif lam. Dari kata isim apa? Isim maf'ul. Dari kata fatana. Fatana artinya menguji, maka maftun artinya hah? Yang diuji. Kan isim maf'ul? Saya ulang. Al-maftun isim apa fi'il? Isim. Tahu dari mana? Alif lam. Isim apa? Kan itu pertanyaannya. Isim maf'ul. Kalau ini isim maf'ul berarti dari kata dasar apa? Fatana. Fatana artinya menguji. Berarti maftun yang diuji. Faham sampai situ? Nah, itu diurut banget itu cara prosesnya. Yang Pak. Yang kalau yang diuji isim fa'il itu yang me. Nah, iya kan? Fa'ilun yang mengerjakan, maf'ulun yang dikerjakan. Maftun yang diuji, kalau yang menguji fatin. Sampai yang diuji sudah dipahami? Jadi coba kita ulang lagi. Bi ayyikum. Bi huruf jar. Berarti sesudahnya majrur. Ayyi berarti adalah isim. Tahu dari mana isim? Karena diawali huruf jar. Karena jar masuk ke dalam isim. Sebelum dimasuki ayyi maka dia menjadi ayyu. Bukan? Kalau panggil itu hayya. Ayyu ini adalah harful istifham pada dasarnya. Istifham, kata tanya. Ini dia awalnya istifham. Kata tanya. Dalam Al-Quran kan Ar-Rahman 31 kali.
Fabi ayyi. Nah, ayyi sama dengan di sini jadi ayyi karena di depannya ada huruf bi. Huruf jar. Sekarang ini saya menawarkan ini ke ibu, bapak. Ada dua ini. Ada aswad, ada akhdar. Ada hitam, ada hijau atau biru. Ini. Saya mau ngasih satu. Tapi bapak mau yang mana terserah bapak. Saya akan kasih satu. Pertanyaannya, ayyu syai'in turid? Ayyu syai'in turid? Yang mana satu yang kamu mau? Karena tidak ada jar di sana, maka dia menjadi pertanyaan. Ayyu syai'in turid? Baina di antara dua itu. Baina qalamaini. Baina qalamaini. Ya. Ayyu syai'in turid baina qalamaini. Satu. Kalau kita ke restoran, di situ banyak jenis minuman. Kemudian si resepsionis nanya, "Ayyu syai'in tashrab?" Yang mana yang kamu suka minum? Oke. Udah bisa ke sana. Kan ada banyak itu, ada jus ini, ada ini gitu. Ya? Pilihan. Paham maksudnya? Ketika kita sudah paham ini pilihan, saya lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ala'i itu nikmat. Ala'i itu artinya nikmat. Ayyi yang mana? Berarti kan dari sekian banyak nikmat, gitu kan? Pilihannya yang mana yang kamu dustakan? Berarti tadi kata kuncinya pertanyaan yang mengandung unsur pilihan. Nah, sekarang berarti pilihannya di mana? Bi ayyikum, dengan yang mana kalian, maftun yang diuji. Nah, maftunnya ini kembali ke dua ini. Ya. Siapa yang diuji? Yang diuji di sini tadi berarti yang majnun. Khuluqin azim ujiannya tadi. Sehingga kalau ayat ini seakan-akan siapa di antara kalian yang majnun? Antara nabi dengan orang kafir. Atau kalau terus lagi, siapa di antara kalian yang berada di akhlak yang paling tinggi? Faham? Nah, ayyi karena ada dua. Ayyi karena ada dua. Kalau satu dia tidak akan ayyi atau ayyu. Karena tadi pilihan. Nah, kalau satu apa yang mau pilihan? Kata apa? Kamu pilih ini. Ya. Hal turid hadza? Hal turid hadza? Kamu mau ini? Itu. Hal turid hadza? Satu. Kalau dua, ayyu syai'in turid? Mau yang mana satu yang kamu mau? Fahim? Jadi kalau ada ayyu atau ayyi itu pasti lebih dari satu. Ada pilihan. Pendekatan bahasa membuat kita menjadi dalam. Maka ini namanya nanti bukan tadabbur lagi, ini arahnya sudah tadabbur dan masuk ranah tafsir bil lughah. Tafsir melalui pendekatan bahasa. Kalau kita baca buku-buku bahasa, buku-buku tafsir, maka orang yang sudah bisa menggunakan lughah, pendekatan lughah dalam tafsir itu sudah separuh dari kebenaran. Separuhnya tinggal lagi kita gabung dengan asbabun nuzul, ilmu tentang sejarah, ya, gitu.
Tapi ketika kita dapat lughahnya itu sudah dapat separuh. Separuhnya tadi nggak bisa kita belajar tafsir tanpa membandingkan dengan tafsir sebelumnya, tanpa kita mengetahui sejarah, tanpa mengetahui asbabun nuzul, gitu. Iya Pak. Ini kan kumnya ditafsirkan mereka orang-orang yang kafir itu. Iya mana Pak? Kum apa? Kum. Oke. Sebelum saya jawab, saya potong dulu. Pertanyaan Bapak membuat saya. Ini kan kamu kan? Kamu. Ini mereka. Ketika duanya digabung, jadilah kum. Kum berarti orang kedua. Maka berarti ada orang pertama. Siapa orang pertamanya? Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua bukan di sini, bukannya Muhammad. Orang keduanya Nabi Muhammad dan orang kafir. Ya. Betul? Orang keduanya Nabi Muhammad dan orang kafir. Berarti kalau ada orang kedua, ada yang pertama. Siapa yang pertamanya? Allah. Berarti Allah ingin mengatakan di sini, maka engkau akan melihat. Ini berarti personal ini. Ya. Engkau seksi ini dulu Pak Marma. Engkau akan melihat satu orang. Wa yubsirun. Yang di sini mereka pun nanti akan melihat. Akan mengetahui. Mengetahui apa? Bi ayyikum. Nah, Allah sudah kedua-duanya, enggak nyebut satu lagi. Siapa di antara kalian? Kalian itu berarti anta dan hum. Betul? Antanya di sini, humnya di sini. Ketika dia dua digabung, jadinya kalian. Bi ayyikum, siapa di antara kalian? Siapa kalian ini? Nabi dan orang kafir. Maaf tadi saya potong pertanyaan Pak Mama. Pertanyaannya apa? Ya itu. Oh, berarti saya lebih cepat nangkapnya. Enggak mau tanya. Saya kira bukan itu gitu, tapi dengan pertanyaan itu saya ingat karena saya belum jelasin tadi. Kan di ayat tadi kan cuman kamu dan mereka kan itu, kamu dan mereka. Nah, di dalam memahami satu teks itu, peralihan kata ganti itu harus difahami. Itu aja kesimpulan. Tandain ucapan saya. Kalau tidak faham siapa mereka, siapa engkau, kemudian berubah lagi kalian, siapa lagi, gitulah. Otomatis kita nggak akan dapat itu live cerita itu. Nah, kalau kita lihat di ayat tadi, yang sulit adalah mencari siapa mereka. Kalau kamunya jelas, ma anta. Oh, jelas antanya Nabi Muhammad. Berarti di sini engkaunya di sini adalah Nabi Muhammad. Jadi sudah bukan 1 sampai 4 tidak ada kata-kata mereka. Tiba-tiba muncul mereka. Yubsirun. Tadinya saya pikir itu merujuk umatnya Nabi Muhammad, memberitahu Nabi Muhammad tuh diuji kayak begitu tuh. Kalau kamu diuji yang mana? Oh, enggak. Gitu. Bener. Jadi artinya tafsirnya akan liar gitu. Betul? Bisa juga mungkin orang berpendapat seperti kita Pak Marmah tadi, ini tafsir liar namanya, enggak ada cantelannya. Sehingga bisa mengembang kemana-mana gitu. Kita bisa meluaskan itu, tapi harus dapat cantelannya dulu. Ya, gitu. Kita menyebut spidol. Spidol itu ada banyak jenisnya. Tapi kita hanya mengetahui jenis, tidak mengetahui materinya, ya enggak benar. Paham ya?
harus lebih tekun Pak. Jadi kata demi kata itu. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini lebih kepada membuat atau membantu bapak-bapak memudahkan. Karena saya tahu tidak semua kita punya kesempatan untuk buka catatan. Itu aja kesimpulannya. Nah sekarang bagaimana caranya buka catatan setiap hari? Caranya tadi dipaksa bongkaran di sini. Fa itu cepat, berarti kalau lamanya apa? Summa. Sa itu cepat, berarti kalau lamanya apa? Saufa. Itu kan muncul tuh. Disegarkan lagi. Ini kalau sudah begini cara menyegarkannya 2 hari, 3 hari, insyaallah nempel kok. Tapi kalau hari minggu ini, hari ini kita buka dulu, oh lah paham banget. Tutup lagi. Nggak pernah dipraktekin. Minggu besok buka lagi. Lupa lagi yang minggu kemarin dibuka. Fahim? Makanya kalau orang mengikuti YouTube ini kayaknya kajiannya muter-muternya di situ. Ya benar. Benar muter-muternya untuk sampai nanti kita punya frame. Itu. Kita punya frame. Ketika kita membahas orang yang tadabbur itu baca Quran bagaimana? Karena tadabbur tidak mungkin dipisah dengan bahasa. Gitu. Ya? Asik, ya, mungkin lama makin asik. Tapi syaratnya itu tadi, ya. Akibatnya tanpa kita sadari semua catatan itu kebongkar tuh. Dan itu sebabnya modal bahasa itulah yang melahirkan kekritisan. Kalau enggak, kita mau nanya apaan? Gitu, kita mau nanya apaan? Nah kalau tadi saja fasatu basiru wa yubsirun, maka engkau akan mengetahui, jelas engkaunya Nabi Muhammad. Wa yubsirun, dan mereka akan mengetahui. Nah siapa lagi nih mereka? Padahal belum disebutin loh ayat sebelumnya. Udah paham. Oh dari asbabun nuzulnya, ya ini orang kafir. Lanjut ayat ke selanjutnya. Bi'ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang diuji. Nah loh sekarang kalian lagi. Sopo kaliannya? Kalian itu adalah gabungan antara anta dengan hum. Fahim ya? Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Ya kalau cuma modal baca terjemahan dan angkatnya Ustaz. Nah itu Pak Marma yang ngomong ya, bukan saya. Belum ada sejarahnya orang dapat menghayati satu teks hanya dengan modal terjemahan. Gitu. Sekarang saya kan dengan Besan itu, saya dengan Besan kan makanya pakai chat GPT. Kan dia nggak bisa bahasa Inggris. Besan. Kalau mantu bisa bahasa Inggris. Kalau Besan nggak bisa bahasa Inggris, dia hanya bisa bahasa Turki. Jadi bagaimana perasaan Sundus dengan kami yang ada di sini? Dia pakai bahasa Turki. Kita baca, sama nggak penghayatan kita dari ketika Turki ditranslate ke Indonesia? Sama nggak penghayatan kita dengan dia yang baca? Nggak sama, karena dia pakai bahasa dia. Paham? Kalau bahasa Inggris sedikit-sedikit insya Allah datang dari sinilah gitu, dari sinilah. Jadi insya Allah bisalah kita sedikit-sedikit menghayati, walaupun belum sepenuhnya karena kita tidak faham semua. Jadi kesimpulannya tadi, kita tidak akan bisa memahami dengan utuh satu ayat. Jangan merasakan dulu, jangan mentadaburi dulu, memahami aja dulu. Karena tadi pergantian kata-kata domir, pergantian domir dari anta, hum, kemudian jadi antum. Kalau sudah ada antum berarti ada anak. Ya kan? Anak orang pertama, antum orang
orang kedua. Di siapa yang pertamanya di sini? Allah. Ketiga berkaitan dengan soal merasakan. Nggak bisa dapat rasa kalau kita hanya baca terjemahan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ngapain sih susah payah belajar bahasa Arab, kan terjemahan udah ada. Mangga silakan. Ramokso. Paham ya? Aku ramokso. Yang mau, yuk. Tapi coba diadu. Yang belajar memahami dengan hanya terjemahan, dengan yang ini. Kali ini istilahnya, ini kayak orang belajar teknik. Jadi anak saya kan teknik komputer. Jadi itu katanya komputer ya dipreteli satu-satu, nanti kita disuruh masang lagi. Jadi anak saya udah jago itu memasang, baru semester 1 masang, kemudian mensolder, itu udah jago itu. Perempuan tukang solder. Nah ini kan juga begitu, ayat itu terpretel-preteli satu-satu, bongkar. Beda orang yang beli laptop sudah jadi, itu sudah beda dengan orang yang tahu proses awalnya itu. Apa nanti bedanya? Penghargaan. Betul? Ya 15 juta tinggal tak tuku uang ini ada, oke? Tapi bagi orang yang ngerti proses, dia nggak akan melihat itu. Itu sebenarnya lebih mahal dari itu, karena itu tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga orang tadabbur insya Allah akan dapat lebih banyak. Paham? Kita balik ke materi. Bi ayyikumul maftun. Maka awal tadi saya katakan, seakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa berkaitan dengan tuduhan Nabi Majnun enggak perlu diklarifikasi. Biar waktu yang jawab. Namun yang penting adalah Nabi harus sabar. Gitu. Kan dalam bahasa kita sing waras ngalah gitu loh. Bahasa sehari-hari kan betul? Bahasa Jogja sing waras ngalah. Karena kalau enggak ngalah, podo-podo rawa. Nah. Jadi kalau ngikutin juga berarti podo wae rawaras KB gitu loh. Berarti ada seleksi alam kan ini? Ada seleksi, biarkan tadi biar. Nanti juga tahu kok siapa yang waras siapa enggak. Dan kita bisa ngerasain lama itu baru dapat. Mana yang waras dan enggak. Kadang-kadang sampai akhir kita belum nemu juga, hampir akhir belum ketemu juga. Sing waras endi? Gitu. Karena sekarang ada upaya membolak-balik. Sing enggak waras dilabeli waras gitu. Sing waras dilabeli enggak itu yang sedang upaya membolak-balik itu di bangsa kita hari ini. Parah banget. Terutama sekarang kasus yang terjadi di provinsi saya, Riau. Itu hampir seluruh orang Riau asli yang mengenal dia itu nggak mungkin, itu sebuah jebakan. Gitu. Ya, orang yang konsisten dari awal sampai akhir dengan ini tadi. Gitu. Nah, wallahu a'lam. Dalam waktu 2 hari sudah langsung dibentuk dari pusat PLT. Ini belum jelas kedudukannya, langsung dibentuk PLT. Kok secepat itu? Maka kalau kita baca na'udzubillah min dzalik, bangsa kita ini sedang ini. Jadi antara wakil sama antara gubernur dengan wakil itu nikam dari belakang. Bekerja sama dengan pusat. Itu ceritanya. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu, kita penonton. Itu ya? Itu. Tapi kalau cerita orang yang kenal betul siapa beliau, terutama orang asli Riau, itu nggak mau menerima tuduhan itu. Nggak mungkin orang yang soleh, orang yang baik itu bisa berubah dalam waktu sebentar. Gitu. Kita balik. Bi ayyikumul maftun. Siapa sebenarnya di antara kalian yang diuji?
Nah, walau ada yang mengatakan maftun ini lebih kepada sini, majnun. Ya, berarti majnun adalah salah satu dari maftun. Maftun tadi artinya ujian yang diuji. Bahkan dalam bahasa itu sampai dipertegas itu. Fatana artinya membakar. Dari artinya membakar itu kemudian muncul artinya ujian. Muncul lagi membakar untuk mengetahui kualitas. Itu fatana. Dan biasanya dalam buku bahasa Arab penjabarnya itu selalu berkaitan dengan menguji kadar emas. Iya? Setelah disortir dengan kasat mata, ini pasir, ini emas, kemudian dibakar. Nah, dibakar itulah yang nanti akan memisahkan unsur emasnya, unsur ininya terpisah. Maka muncullah emas 24 karat. Itu harus melalui fatana, bakar. Jadi berarti kita ujian-ujian itu sebenarnya Allah sedang membuat kita ingin memunculkan yang 24 karatnya itu. Kita menyebutnya sebagai ujian. Bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kalian yang diuji? Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Ya. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Kamu Nabi Muhammad akan melihat dalam waktu dekat, akan mengetahui dalam waktu dekat. Apa yang akan diketahui Nabi dalam waktu dekat? Siapa yang majnun, siapa yang khuluqin azim. Seterusnya, wa yubsirun, mereka pun akan melihat tanpa adanya huruf sin. Gitu. Cuman nggak tahu deh lama atau cepat. Karena biasanya keluar dari fanatisme, keluar dari frame berpikir lama itu butuh waktu lama itu. Menunjukkan urutan. Iya. Saya sebutkan tadi misalnya menilai orang, memahami orang, kalau kita masih pakai standar kita nggak akan pernah paham orang. Harusnya nggak begitu. Kita akan selalu bermasalah dengan orang. Ya wes, memang orangnya kayak begitu, memang bawaannya begitu, mau dibilang apa? Nah itu memahami, gitu. Jadi kita bisa memakai kacamata orang ketika melihat. Karena kalau enggak, kalau kacamata kita aja yang kita pakai, kita nggak akan pernah ketemu dengan sesuatu yang kita harapkan. Salah semua orang jadinya. Gitu. Yuk. Fasatubsiru wa yubsirun. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Lagi. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Yuk 1, 2, 3. Faham ya? Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun.
Lagi. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Jadi kalau kita mencari ini isim apa, diulang-ulang aja, nanti kita ketemu sendiri. Karena di sini kita sudah ada maf'ul, udah ada di sini. Jadi mencocokkan antara ini dengan frame-nya itu ulang. Maftun. Oh, isim maf'ul. Isim maf'ul tadi tambahannya di mana? Tambahan di pertama dan sebelum akhir. Oke? Isim maf'ul yang 3 huruf itu tambahan hurufnya di mana? Pertama dan sebelum akhir. Berarti buang dulu huruf pertama, buang huruf sebelum akhir. Itulah kata dasar. Apa huruf sebelum akhir di sini? Waw. Berarti wawnya tambahan. Huruf pertamanya mim. Nah, tinggallah fa, ta, na. Faham cara mencari cepat? Kata dasar. Mas'ud. Kata dasarnya apa? Mas'ud. Kata dasarnya? Sa'ada. Mimnya buang. Wawnya buang. Maulud. Kata dasarnya? Walada. Langsung. Speednya langsung naik. Dapat rumus. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya minta sampai situ dulu. Saya sengaja minta ngajar karena kalau sudah 2 kali pertemuan libur, ya, jadi saya udah paham banget. Itu biasanya kalau yang belum terformat betul, kalau sudah 2 kali libur itu biasanya mau. Nah, kita ini kan sedang membentuk satu pola kebiasaan. Sama seperti begini. Kalau kita sudah terbiasa duha, maka di saat kita tidak duha berasa kehilangan kan? Gitu. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali libur, 4 kali libur duha, itu antar aja lah, sunnah ini, gitu loh. Ya, jadi walaupun 2 ayat, tapi saya berharap tadi kita dapat paham dari segi bahasa. Ya, pergeseran antara melihat menjadi mengetahui. Ini 3 huruf atau 4 huruf. Ingat, yang 3 huruf tadi dengan hanya 3 pola itu seluruhnya barisnya fathah. Sementara ini dhammah. Oke, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.